Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Gak apa-apa doa, silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Kalian baik semua ya, tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Iwan, kenapa Iwan tidak hadir? Sakit, Bu. Sakit. Ya. Terus siapa lagi? Gani. Oh, Gani kenapa Gani? Terlambat, Bu. Terlambat, berarti sekarang masih ada di lapangan ya? Lagi dikumpulkan. Oke. Kalian persiapkan buku dan alat tulisnya ya, supaya kalian siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Sudah siap semua anak-anak buku dan alat tulisnya? Ya, untuk membangun jiwa nasionalisme kalian, sebelum memulai pembelajaran kalian menyanyikan dulu lagu kebangsaan ya. Lagu kebangsaannya itu yang singkat saja ya. Garuda Pancasila. Silakan kita berdiri ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Satu kali lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, selesai. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita belajar di materi hari ini ya, kita akan mengaitkan terlebih dahulu materi yang sebelumnya. Sebelumnya Ibu tampilkan lagi ya peta konsep yang minggu kemarin Ibu tampilkan. Minggu kemarin kita belajar tentang pencemaran lingkungan. Salah satunya pencemaran udara ya.
Untuk hari ini kita akan belajar tentang pencemaran air, ya. Sudah disebutkan kan minggu kemarin ada polutan, ada sumber polutannya. Apa sih polutan? Polutan itu zat yang mengakibatkan pencemaran, ya. Nanti ini kan sudah dibahas, kita akan bahas materi selanjutnya. Kenapa sih air tercemar itu berbahaya? Ada yang tahu? Kalau yang tahu silakan kalian acungkan tangan dulu, jangan berebut, ya. Boleh, Dimas? Kenapa air tercemar itu berbahaya? Ya, kenapa Dimas? Karena di dalam airnya itu sudah terdapat atau mengandung bakteri atau zat-zat berbahaya lainnya. Oke, bagus Dimas. Siapa lagi yang mau menjawab pertanyaan yang ada di depan? Ayo. Giono. Apa Giono? Bisa mempengaruhi makhluk hidup di dalam air. Atau membahayakan. Oke, bagus Giono. Selanjutnya, ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Dapat menyebarkan penyakit. Boleh, bagus. Ada yang mau ini? Merusak ekosistem. Bagus sekali. Silakan. Gimana, Dika? Kenapa air tercemar itu berbahaya, Dika? Karena kalau dikonsumsi bisa menyebabkan penyakit ke dalam tubuh. Oke, bagus. Karena jika dikonsumsi akan menimbulkan penyakit. Boleh. Jadi air tercemar itu ketika kita diamkan, ya tidak kita tanggulangi penyebarannya, maka akan menimbulkan kerusakan, ya akan menimbulkan kerugian, ya baik kerugian oleh manusia, ya yang dialami oleh manusia maupun makhluk hidup atau lingkungan yang di sekitar kita, ya maka dari itu kita semua atau kalian semua harus menjaga lingkungan kita supaya lingkungan kita itu tetap lestari dan tidak tercemar oleh pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air. Apalagi ya air itu sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, ya tidak hanya manusia, tidak hanya hewan dan tumbuhan, ya. Kalau air tercemar itu dikonsumsi, maka dampaknya itu akan Akan yang pertama itu akan menimbulkan penyakit kayak diare, kolera, gatal-gatal Bu, apalagi ada hepatitis, ya, tipes, karena di situ banyak bakteri yang terkandung di dalam air. Di dalam tumbuhan, ketika tumbuhan terkena air yang tercemar, tumbuhannya akan mati, mungkin layu, ya setelah layu baru akan mati, ya tumbuhnya tidak baik, tidak bagus, tidak subur. Kemudian kalau air yang tercemar itu terkena ke hewan, kira-kira apa? Hewannya akan diare itu ketika manusia. Mungkin kalau di hewan itu akan mati karena kandungan oksigen di dalam air itu menurun, sehingga hewan-hewan yang ada atau organisme yang ada di dalam air itu tidak bisa menghirup oksigen dengan leluasa lah, ya kurang oksigennya. Oke, supaya kita mengenal ya apa itu pencemaran air, kita melakukan post-test terlebih dahulu. Ya, siapkan kalian HP kalian, nanti Ibu kirimkan link kuisisnya.
Ibu sudah kirimkan linknya ya? Kayak Ibu siapkan dulu ya. Ibu kirim linknya ya terlebih dahulu supaya kalian lebih cepat untuk ini ke grup WA kalian masing-masing ya. Di grup kelas Ibu sudah kirimkan. Silakan mulai. Peringkat pertama Cehan, ayo silakan saling mengejar nilai. Peringkat kedua Wisnu, ya untuk sementara karena pertanyaan belum selesai. Ya, Rian tersusul oleh Dika, ayo dibaca, dicermati soalnya dengan baik. Dimas Wira menyusul Wisnu Agustian.
Ya, untuk sementara yang memimpin itu Cehan. Ya. Cehan tersusul oleh Iqbal. Iqbal tersusul oleh Fahad. Ya, klasemen sementara peringkat tertinggi masih diduduki oleh Fahad. Ayo silakan yang lain mau mengejar. Ya, Dika menyusul Iqbal. Sudah selesai ya? Masih menyusul. Ya. Oleh Mustika, Dika disusul oleh Mustika. Oke, karena sudah selesai semua. Untuk 3 perolehan tertinggi diduduki oleh yang pertama Iqbal, ya, yang kedua siapa tadi? Fahad, dan yang ketiga Mustika. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut ke materi lagi ya. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran ya. Melalui kegiatan pengamatan video, diskusi dan tanya jawab mengenai gambar masalah polusi yang terjadi di Indramayu ya.
Peserta didik mampu menganalisis bahaya polusi bagi kehidupan manusia dengan tepat. Yang kedua, melalui kajian literatur dan kegiatan diskusi kelompok masalah polusi air atau pencemaran air di sekitar, peserta didik mampu menentukan upaya-upaya dalam menangani polusi dengan tepat, ya, atau pencemaran dengan tepat. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan solusi atau hasil diskusi tentang dampak dari polusi air atau pencemaran air terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dengan percaya diri. Ya, oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran di kelas hari ini. Kemudian di sini ada pencemaran air, ya. Di sini ada pengertiannya. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Jadi ketika air bersih itu dimasuki oleh polutan atau zat yang menyebabkan tercemar, maka air tersebut itu akan ikut tercemar, ya. Dengan ciri-cirinya seperti apa sih air yang tercemar itu? Misal dari yang warna, ya, dari bau, mungkin dari rasanya beda, yaitu kelihatan secara fisik, secara kasat mata bisa dilihat langsung gitu. Berikutnya ada limbah yang dapat menyebabkan pencemaran air. Yang pertama itu ada limbah industri, ya. Limbah atau air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Ya, oleh karena itu harus dicegah agar tidak dibuang ke saluran umum. Ya, jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik berbau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Ya, limbah pabrik tekstil ini misalkan tekstil kain, ya, kainnya misalkan oleh pihak pabrik itu dibuang ke aliran sungai langsung. Terus atau limbah pabrik kertas, ya, kertas yang hasil sisa produksinya itu tidak didaur ulang, tapi langsung dibuang begitu saja ke dalam saluran air, dan itu mengakibatkan pencemaran air. Ya, berikutnya ada limbah rumah tangga. Nih yang paling banyak ya dialami oleh sekitar rumah kita itu lingkungan airnya itu tercemar. Ya, salah satunya yang terbesar itu ini limbah rumah tangga. Ya, apa sih limbah rumah tangga itu? Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan seperti rumah tangga, ya, rumah kalian nih, ya, kalian mengonsumsi misalkan jajan plastiknya karena rumahnya dekat sungai, langsung buang sungai, atau ibu kalian memasak, ya, memasak sampah dari hasil masakan ibu kalian itu dibuang langsung ke sungai, atau misalkan ibu kalian mencuci baju, ya, itu langsung ke aliran sungai, itu ada bekas deterjen, bekas ini kalian mandi, misalkan ada bungkus bungkus sampo, ya, deterjennya itu dibuang langsung ke sungai. Berikutnya ada pasar. Nah, pasar juga sama nih, ya, mempunyai dampak besar terhadap lingkungan jika sampah dari hasil pasar itu tidak dikelola dengan baik. Ya, berikutnya ada perkantoran juga sama, ya, perkantoran
Terus ada rumah penginapan atau hotel, ya, atau rumah makan dan puing-puing bahan bangunan serta besi-besi tua bekas mesin-mesin kendaraan. Ya. Itu termasuk limbah rumah tangga banyak. Nah, ini pemasok terbesar pencemaran lingkungan kalau tidak diolah dengan baik, tanpa ada kesadaran dari diri kita masing-masing, ini dampaknya besar. Berikutnya ada limbah pertanian. Nah, limbah pertanian juga dapat berakibat terjadinya pencemaran air, ya. Terutama akibat dari penggunaan pupuk, pestisida dan bahan kimia pertanian tertentu, ya, seperti insektisida dan herbisida. Jadi, ya, kalau orang tua kalian seorang petani atau kalian seorang petani, usahakan kalian jangan menggunakan pupuk pestisida secara berlebihan. Ya, usahakan kalian menggunakan pupuk yang alami saja. Ya, boleh kita memberikan pupuk pestisida, tapi jangan yang terlalu, misalkan setiap hari selalu disemprot supaya bebas hama, Bu. Jangan seperti itu, tapi ada waktu tertentu, ya, supaya tidak merusak lingkungan juga. Ya, misalkan seminggu sepisan atau 1 minggu sekali misalkan. Itu boleh, tapi dosisnya dikurangi. Misalkan dalam 1 tangki itu biasanya 3 tutup obat, ya, atau pestisida. Kalian kurangi, misalkan 1 saja, 1 tangki itu sudah cukup. Ya, karena bukan hanya dampak dari pencemaran air. Ketika padi itu dipanen, mungkin padinya itu banyak sisa-sisa pestisida. Nanti kalau dikonsumsi menyebabkan penyakit lagi, ya. Oke, lanjut. Di sini kita ada orientasi masalah. Silakan kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Ya, itu gambar apa sih? Orang lagi nyuci, ya, orang lagi gosok gigi, ya. Terus ada lagi apa lagi? Oh, mungkin di sini nih tempat pembuangan akhir manusia, ya, buang hajatnya. Ya, terus berikutnya ada, jangan ketawa. Terus berikutnya ada ini apa sih? Ada orang yang lagi apa tuh? Mungkin lagi ini ya, lagi jala atau lagi mencari ikan, tapi sungainya itu penuh dengan limbah minyak. Ya, jadi sehingga tertutupi permukaan airnya sampai ke tepi sungai. Nah, di sini ada pertanyaan, ya. Apa yang akan terjadi jika menggunakan air tersebut? Silakan, ada yang tahu? Boleh. Nah, menimbulkan penyakit. Bagaimana tuh? Silakan dikembangkan. Menimbulkan penyakit jika apa? Ya, seperti diare. Terus gatal-gatal, apalagi cacar air karena infeksi virus, ya. Terus apalagi? Tipes, hepatitis, apalagi? Kutu air, ya, kutu air, boleh, benar, kutu air. Dan banyak, ya. Apa yang terjadi jika kita menggunakan air tersebut? Tentunya dampaknya itu kebanyakan negatif, ya, tidak ada positifnya. Sudah tahu itu air kotor, tapi kita masih gunakan, ya, tentunya akan mengganggu kesehatan kita. Ya, tadi yang sudah disebutkan, pasti akan ada rasa gatal, ya, timbulnya penyakit kulit, ya, berarti. Terus ada kena diare, karena kalau air yang kita telan itu mengandung bakteri E. coli, itu akan menyebabkan diare. Ya. Berikutnya ada selain manusia yang dirugikan, bagaimana dengan biota air dan ekosistem di sekitar perairan tersebut? Akan mati karena di situ permukaan airnya tuh hampir semua tertutup oleh limbah minyak, ya.
sehingga menurunkan kualitas oksigen di dalam air. Makhluk hidup pun mungkin ya tidak akan betah ya, karena tidak ada aliran oksigen, tidak ada oksigen di situ. Pahamnya untuk orientasi masalah? Nah, berikutnya video. Ada iklannya dulu ya? Gak apa-apa. Apanya? Oh, itunya belum di close. Itunya belum ke detect ya? Nanti. Ya, silakan kalian perhatikan. Sudah ya, kita lanjut. Bagaimana ciri air tercemar, apa dampaknya, dan adakah solusi untuk permasalahan pencemaran air tersebut? Pertama, tadi ciri-ciri air yang tercemar di dalam video itu seperti apa? Berbusa, berwarna
Oke, satu-satu sok. Boleh. Berbau busuk. Ya, terus apa lagi? Berbusa. Terus? Berubah warna. Warnanya seperti apa? Keruh. Terus apa lagi? Ya, boleh. Perubahan tekstur tadi ketika airnya diambil itu terasa lengket ya, lengket kayak jijik gimana gitu. Kemudian dampaknya yang dialami oleh ini warga apa? Boleh Dimas? Ya, kekurangan mencari penghasilan untuk para nelayan. Untuk para nelayan mengurangi penghasilan ya karena tidak bisa melaut karena air di sana kotor ya, ikannya juga mungkin tidak ada. Dan mengganggu pernapasan untuk ibu-ibu hamil dan anak-anak kecil di bawah umur yang belum yang paru-parunya itu masih belum kuat untuk menampung bau-bau zat seperti itu. Ya, boleh. Terus ada lagi selain membuat mual, pusing, terus gangguan pernapasan, apalagi? Berkurangnya wisatawan, bener. Karena di sana kan berfokus pasti wisatanya itu wisata air ya, wisata pantai. Jika pantainya itu tercemar ya airnya keruh, ya terus airnya bau, ya terus jika dibuat untuk mandi atau berenang membuat kulit gatal, ya mungkin pengunjung akan mikir-mikir ya datang ke sana ya, atau misalkan baru lihatnya saja sudah gimana gitu, apalagi harus berenang, berarti gatal nanti. Terus dampak solusinya seperti apa sih solusinya? Yang lain solusinya. Ada solusinya supaya tadi tidak ada tumpahan minyak. Solusinya apa? Mencari penyebabnya. Yang pertama mencari penyebabnya dulu ya. Di situ kan belum tertulis apa sih namanya penyebabnya itu kenapa gitu ya. Kita cari tahu penyebabnya terlebih dahulu. Ketika penyebabnya sudah tahu ya kita harus lapor ke pihak terkait. Misalkan karena di Balongan itu dekat perusahaan minyak. Ya, mungkin asumsi masyarakat itu karena tumpahan minyak dari PT Balongan, maka masyarakat dan pihak berwenang setempat itu melaporkan ke PT Balongan supaya dilihat, ditinjau ya, atau misalkan pipa mana yang bocor sehingga menyebabkan limbah di lingkungan sekitar diperbaiki ya, dicek ulang. Oke, karena kalian sudah paham ya, kita bentuk kelompok ya. Kita bentuk kelompok, satu kelompok itu 5 orang. Berarti kalau di sini ada ini kita buat 4 kelompok saja ya supaya lebih enak. Ya, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nanti kalian baca petunjuk untuk pengisian LKPD. Ya, kalian baca dan kalian baca kasus yang ada dalam LKPD ini ya, dibaca. Kemudian setelah dibaca, kalian nanti mengisi untuk mencari permasalahan, dampak dan solusi ya dari pencemaran air yang ada di kasus tersebut. Di sini Ibu menuliskan kasus permasalahan pencemaran air akibat limbah pabrik pembuatan tahu dan tempe. Ya, nanti silakan kalian kerjakan. Kalian cari solusinya itu seperti apa. Ya. Boleh. Nanti 5-5. Ya. Di sini ya, belum ya? Sama ya, di sini. Silakan yang
ini boleh merapat ya. Boleh tempat duduknya supaya diskusinya lebih enak, kalian atur tempat duduknya. Ditulis ya, ini ditulis. Dan kalian boleh menggunakan HP ya untuk browsing ke internet. Silakan Bu, kalian Ibu perbolehkan kalian untuk mencari jawaban atau ini ya. Satu kelompok 5 ya, satu kelompok 5. Satu kelompok 5. Nah, ke sini. Dika ke sini. Ya silakan kalian kerjakan sebaik mungkin. Sebagus mungkin. Ya ditulis di situ nama anggotanya siapa saja. Ya nanti dibaca. Parah terpisah. Jangan kalian tulis di sini ya. Ditulis lagi, ditulis. Yang penting ketika kalian presentasi bisa dibaca oleh teman kalian tulisannya. Nanti dibagi siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi menyampaikan materi ya atau pembahasan. Atau siapa yang nanti ada sesi tanya jawab ya silakan nanti yang jawab. Ditulis ya ditulis. Ditulis. Browsing boleh silakan. Silakan ditulis ya. Silakan browsing boleh. Kalau misalkan di situ jawabannya kurang cukup ya, misalkan tidak ada ininya, kalian boleh browsing. Padahal jawaban sudah ini loh, ada di permasalahan kasus tersebut, tinggal kamu kembangkan ya. Di kasus ini sudah ada jawabannya, tinggal kalian kembangkan. Ditulis lagi. Ya, kita diskusi terlebih dahulu. Kalau ada hal yang kurang ini ya kalian boleh sampaikan ke Ibu. Kalau ada yang kurang paham. Ditulis ya Nang ya, di situ sudah ada kolom untuk menjawab, silakan kalian tulis. Silakan kalian tulis.
Ditulis ya, ditulis. Di situ kan ada kolom, ditulis. Iya, ditulis, dijawab. Silakan dibagi saja supaya cepat selesai. Ya, di situ kan ada 4 soal ya, satu soal itu dijawab atau jawabannya dicari oleh satu siswa ya. Nanti yang di sini kan ada 5, berarti satu orang itu dikhususkan untuk menulis ya. Yang lainnya mencari, misalkan nomor 1 misalkan di kelompok ini nih, nomor 1 misalkan Nova, nomor 2 misalkan Dewi, nomor 3 misalkan Giono, dan yang terakhir nomor 4 oleh Rian. Jadi tugas Fitri itu menulis ya, mencatat jawaban dari teman-teman kalian yang sudah mencari. Indonesia. Jadi berbaca pidato itu kita Indonesia. Itu kan dicari juga bikinnya sama air, karena air dan dulu biasa dia permasalahan yang ada di dalam permasalahan. Sambil dibaca ininya ya, kasusnya. Kalian boleh digarisi ya, pokok-pokok permasalahan digarisi, mana yang menjadi masalah, nanti boleh dicoret-coret ya. Di situ ada artikel kasusnya, boleh dicoret-coret. Ya, mana nanti yang jadi jawaban. Kalian juga sambil menyiapkan pertanyaan untuk kelompok yang akan tampil presentasi. Ya, disiapkan supaya waktunya cukup ya. Bolehlah satu kelompok itu mengajukan satu pertanyaan saja. Ya. Berarti nanti yang menjawab pun cuma satu kelompok saja, dari pertanyaan dari kelompok siapa misalkan. Ya, jangan banyak-banyak. Nanti waktunya nih kurang cukup. Sudah ada jawabannya, sudah tinggal dicatat ya. Ada kesulitan tidak untuk menjawab, atau misalkan soalnya Bu maksudnya gimana nih, kurang paham saya, nanti Ibu kasih paham.
Sudah jelas ya pertanyaan-pertanyaannya ya? Sama semua. Oh, belum Pak. Diskusi. Oh, udah bingung ini. Simpingnya itu lagi. Nanti boleh di dalam artikel ya kalian coret nih, misalkan pertanyaan nomor 1 jawabannya itu, misalkan kalian ini saja dikasih tanda yang dari paragraf berapa sampai berapa ya, ditandain, nggak apa-apa, boleh dicoret ya, boleh dicoret. Sudah, kelompok ini baru berapa nomor yang dijawab? Baru 1. Ayo yang lainnya bantu supaya cepat selesai. Lagi tulis. Permasalahannya jadi Gimana Mas? Pindah ke sini. Kalau sudah ketemu jawabannya silakan serahkan ke yang nulis ya supaya nanti dicatat jawabannya.
Boleh ditambahkan, ya, boleh ditambahkan. Menurut kalian jawaban terbaik itu apa? Jawaban terbaik itu apa? Dicari jawabannya. Nomor 4 itu jawabannya jangan satu saja ya, tapi lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Jangan kamu jawab cuma satu. Ya. Nomor 4 berarti boleh jawab 2 ya. Kalau ini boleh 3, boleh tapi dibatasi lah 3 saja. Tapi kalau tidak memang sudah mentok boleh 2. Untuk nomor 3 minimal di situ ada tertera ya, minimal 3 jawaban. Ya, nomor 3 minimal 3 jawaban. Ya, ini kasusnya, kasus dari ini dari LKPD-nya. Nah, kamu ini mencari di sini kan ibu sudah memberikan permasalahan ya atau kasus. Nanti kalian cari solusinya seperti apa. Ya, mulai dari ini dulu. Di sini kan awal itu pertanyaan awal. Dari wacana tersebut temukan pokok-pokok permasalahan yang ada di dalamnya. Kalian cari nih di dalam kasus ini yang menyebabkan pencemaran itu apa? Ya, permasalahannya. Kemudian nomor 2, apa saja yang menyebabkan permasalahan tersebut? Apa? Ya. Sudah, berikutnya kalian baca sendiri, kalian pahami ya.
Sudah selesai? Nanti kalian langsung menjawab pertanyaan saja. Ya, untuk permasalahan nomor 1, jawaban Yang nomor jawab 1. yang tanya. Iya. Kemudian misalkan permasalahan nomor 2 itu apa? Sudah menjawab berapa nomor? Satu lagi ya? Kelompok ini satu lagi? Kelompok ini sudah selesai. Nanti menunggu kelompok yang lain ya. Silakan kalian baca-baca sambil menyiapkan ini pertanyaan untuk kelompok yang akan presentasi nanti. Ya. Yang di belakang sudah selesai? Sudah, berarti nanti nunggu ini ya, nunggu teman yang belum. Silakan kalian ini cari pertanyaan yang bagus supaya nanti diskusinya berjalan. Sudah selesai? Sudah. Berarti tinggal kita nunggu kelompoknya Dimas nih. Dimas kelompok 1 ya Dimas? Presentasi itu yang dibaca yang mana? Topiknya apa? Hasil yang kita analisis? Hasilnya saja. Dan nanti topiknya Ibu akan akan taruh di layar ya, topik atau artikel permasalahannya. Jadi kalian tinggal menjawab saja. Ini kelompok berapa ditulis? Kelompok 2. Yang ini kelompok 4 ditulis ya. Nanti urutan tampil presentasinya sesuai dengan urutan kelompok. Berarti yang ini kelompok 3 ya. Jadi kita tinggal nunggu kelompok 1 ya. Supaya urutan kita tunggu. Silakan.
Udah selesai? Oke. Sebelum kita presentasi hasil diskusi kalian masing-masing kelompok, kita ice breaking terlebih dahulu ya supaya rileks kembali ya. Silakan boleh berdiri. Ice breaking ya, kita mulai rileks ya, supaya tadi kita tegang ya, otak kita itu ini apa sih namanya, berpikir untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah ibu berikan tadi. Kita ya Ya apa aja lah. ice breaking aja, ice breaking. Boleh. Silakan kalian perhatikan ibu ya, perhatikan ibu ya, jangan di ini, perhatikan saja, dilihat. Cluenya itu, Boleh dilihat. cluenya kalau ibu bilang sakit ya, kalau ibu bilang sakit, kalian pegang perut kalian, perut jangan kepala ya, memang ada sakit ya, kalian sakit perut, misalnya sakit berarti perut yang dipegang. Kalau ibu bilang sikut berarti sikut kalian ya, tangan kalian yang kalian pegang. Dan kalau ibu bilang sekat berarti tangan kalian seperti ini, sekat ya, sekat, bukan sekop, sekat ya. Nanti kalau ibu bilang sekop ada yang ini nari ya, sekat. Kalau ibu bilang sikat berarti ibu punya pulpen di sini nih, di tengah ya. Kalian berebut pulpen ya, kalian berebut pulpen. Satu saja pulpennya di tengah ya. Kalian silakan taruh pulpennya di tengah satu, jangan masing-masing, satu di tengah. Ya. Jadi kita potong Jangan makan itu. Oke. Kita mulai. Sakit. Kami bilang au ya. Terus sikut. Sikat. Ulangi lagi. Ulangi. Awas, fokus ya. Perintahnya akan lebih cepat. Ya, sikut. Sakit. Sikat. biasa baik. Ulangi. Ulangi, oke, ulangi. Sakat. Sikut. Sakit. Ayo. Belum, masih ada yang belum konsentrasi. Nih, masih ada yang belum konsentrasi. Sikut. Sakit. Sekat. Sikat. Lagi, sekali lagi. Masih ada yang salah nih. Sakit. Sikut. Sekat. Sikut. Sekat. Sikat. Oke, terima kasih untuk activity hari ini. Tepuk tangan. Kayak penjual gorengan kah? Kita mulai saja presentasi untuk hasil diskusi kelompok kalian ya, supaya berurutan. Kelompok pertama terlebih dahulu, silakan untuk tampil mempresentasikan hasil dari diskusi. Kelompok 2 aja. Kelompok 1 saja dulu, Aduh, saya lah. biar urutan. Siapa? Sok. Kelompok 1. Kelompok satu ini ya, guys, satu. Kelompok 1. Ini enggak satu. Iya, di situ sudah ada kelompok 1. Ayah ya. Cepat mas. Kayak rebutan gorengan nih. Gaji juga ya? Iya. Kasihan lah. Iya, cek.
isi pembukaan doang orang. Tadi ku baca kan. Nah, kan baca di tangan. Iya, gua tangan itu. Bu, baca mana aja sih? Langsung pertanyaan saja yang dibacakan karena masing-masing kelompok kan sudah punya ini ya. Oh, 13 Punya apa namanya? Kasusnya masing-masing. Silakan kalian langsung saja pertanyaannya. Nenek, langsung begini, Bang. Jadi ingin mempresentasikan gitu. Iya. Ya. Ngono gak duwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan permasalahan pencemaran air akibat limbah pabrik pembuatan tahu dan tempe. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Nama saya Teguh. Nama saya Dimas. Nama saya Surya. Nama saya Hasan. Nama saya Wisnu. Jangan langsung jawab pertanyaan nomor 1 saja. Pertanyaan nomor 1. Dari wacana tersebut, temukan pokok-pokok permasalahan yang ada di dalamnya. Jawabannya, permasalahan mengenai air karena air dari saluran drainase yang dulu bisa dialirkan ke lahan sawah milik warga desa kini sudah tidak bisa lagi. 2. Apa saja penyebab permasalahan itu terjadi? Gantian saja. Gantian nomor 2 siapa? Siapa yang menjawab? 2. Apa saja yang menyebabkan permasalahan-permasalahan itu terjadi? Jawab. Pembuangan sisa produksi tahu dan tempe ke solokan air oleh pihak pabrik. Warga membuang sampah dan limbah rumah tangga ke saluran air atau got. Nomor 3, jika hal tersebut tidak segera ditangani, dampak kemungkinan apa saja yang akan terjadi? Minimal 3. Jawab. 1. Saluran air yang tercemar akan mencari sumur warga. 2. Warga yang menggunakan air terkena penyakit gatal-gatal dan diare. 3. Biota air akan hilang. 4. Menurutmu apa saja yang bisa dilakukan agar mengurangi permasalahan-permasalahan tersebut? Jawab. 1. Membuat penampungan dan pengolahan air limbah agar limbah tidak dibuang lagi ke saluran perairan drainase karena faktor utama pencemaran di saluran drainase warga yaitu karena adanya limbah dari pabrik tahu tempe tersebut. 2. Melakukan penyuluhan kepada warga tidak membuang limbah rumah tangga ke saluran drainase. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, ada pertanyaan tidak? Minimal 1 pertanyaan ya, minimal 1 pertanyaan. Silakan kelompok berapa Nang? Sebutkan nama ya. Terus kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Kusuma dari kelompok 4 ingin bertanya, selain membuat penampungan dan pengolahan air limbah agar limbah tidak lagi dibuang ke saluran drainase, solusi apa lagi untuk mengurangi pencemaran? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Tolong bacakan 1 kali lagi. Selain membuat penampungan dan pengolahan air limbah agar limbah tidak lagi dibuang ke saluran drainase,
Solusi apalagi untuk mengurangi pencemaran? Kelompok 4. Iya berarti. Iku menjawab. Iya. Iya. Baca. Ayo silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Jawabannya adalah perawatan rutin saluran drainage, melakukan pembersihan dan perawatan rutin saluran drainage untuk mencegah penumpukan sampah dan kotoran yang dapat mencemari air. Itu jawabannya. Apakah sudah mengerti untuk kelompok 4? Paham? Ya, sama-sama. Oke, silakan ditutup untuk ini untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo langsung. Ya, waktunya Langsung mana aja Bu yang dibaca langsung mana? nama kelompok, ya, terus anggota langsung ke pertanyaan. Silakan moderator untuk memperkenalkan anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Rian, Dewi. Nova, Fitri. Silakan nomor 1 langsung dijawab pertanyaannya, dibacakan pertanyaannya. Nomor 1. Dari wacana tersebut temukan pokok-pokok permasalahan yang ada di dalamnya. Jawaban. Akibat dari limbah saluran drainase tersumbat dan tidak mengalir ke sawah. Biodata air yang ada di saluran drainase mati. 2. Apa saja yang menyebabkan permasalahan itu terjadi? Jawaban. Pembuangan sisa produksi tahu dan tempe ke saluran air oleh pihak pabrik. Warga membuang sampah dan limbah rumah tangga ke saluran air atau got. 3. Jika hal tersebut tidak segera ditangani, dampak atau kemungkinan apa saja yang akan terjadi? Saluran drainase air tersumbat dan tidak mengalir ke sawah mengakibatkan petani gagal panen, menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu pernapasan warga, menimbulkan bibit-bibit penyakit. 4. Menurutmu apa saja yang bisa dilakukan agar mengurai permasalahan tersebut? Jawab. Menempatkan daerah pabrik atau industri jauh dari pemukiman penduduk supaya limbahnya tidak terbuang di saluran air setempat. Memperluas gerakan penghijauan seperti menanam tanaman. Silakan, ada pertanyaan untuk kelompok 2 yang boleh berdiri. Nah, mikrofonnya. Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan? Mikrofonnya. Selain menempatkan daerah pabrik atau industri jauh dari pemukiman penduduk supaya limbahnya tidak terbuang di saluran air setempat, solusi apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi pencemaran? Silakan Fitri, dijawab. Siap yo.
Fitri jawab. Fitri yang jawab. Pertanyaan dari kelompok 1. Mengurangi pembuangan sampah dan limbah cair ke saluran drainase. Memastikan limbah dibuang pada tempatnya, seperti tempat pembuangan sampah atau instalasi pengolahan limbah. Jelas? Tanya lagi. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 sudah sudah menyampaikan hasil diskusinya. Silakan ditutup. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan kelompok 3. Ayo. Siapa yang menjadi moderator? Dimas. Jadi moderator? Dica. Ayo, Ca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kasus permasalahan pencemaran akibat limbah pabrik pembuatan tahu dan tempe. Perkenalkan, nama saya Dica. Nama saya Dimas Fahad. Nama saya Reza. Nama saya Cehan. Nama saya Iqbal. Ya, langsung saja ke pertanyaan pertama. Dari wacana tersebut, temukan pokok-pokok permasalahan yang ada di dalamnya. Jawaban pertama yaitu kurangnya kesadaran warga tentang kebersihan lingkungan. Jawaban kedua yaitu pengusaha pabrik dan tempe dan tahu membuang limbahnya di saluran drainase sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan. Pertanyaan kedua yaitu apa saja yang menyebabkan permasalahan itu terjadi? Jawabannya yaitu pembuangan sisa produksi tahu dan tempe ke saluran air oleh pihak pabrik dan warga membuang sampah dan limbah rumah tangga ke saluran air atau got. Lanjut ke ke pertanyaan yang nomor 3. Jika hal tersebut tidak segera ditangani, dampak atau kemungkinan apa saja yang akan terjadi? Jawab. Limbah yang merembes ke sumur warga akan tercemar sehingga air tidak layak untuk dimanfaatkan. 2. Menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan yang merupakan penyakit gatal, diare, kolera, radang, usus, dan penyakit lainnya. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu pernapasan warga setempat. 4. Menurutmu apa saja yang bisa dilakukan agar mengurangi permasalahan-permasalahan tersebut? Jawab. Mendaur ulang limbah tahu dan tempe untuk dijadikan pupuk daripada dibuang ke aliran drainase. 2. Melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di saluran drainase. Ya, itu saja dari kami. Apa yang ingin ditanyakan dari kelompok kami? Fitri, silakan. Sebutkan nama dan kelompoknya ya. Ya, langsung. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri, saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Selain mendaur ulang limbah tahu dan tempe untuk dijadikan pupuk kandang daripada dibuang ke aliran drainase, solusi apa lagi yang dilakukan untuk mengulangi pencemaran? Ya, terima kasih kelompok 2 atas pertanyaannya. Jawaban dari kami yaitu menggunakan filter atau saringan di titik-titik tertentu untuk mengurangi masuknya limbah padat dan bahan pencemar ke dalam saluran. Terima kasih. Itu saja dari kelompok kami, kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan kalian kumpulkan hasil LKPD kalian ke depan. Ya. Ada yang mau menyimpulkan untuk untuk pembahasan materi hari ini, silakan boleh maju ke depan. Ada yang menyimpulkan? Boleh Dimas? Iya, nggak apa-apa. Boleh. Misalkan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Ya, simpulkan materinya apa saja yang dibahas. Oh, boleh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas ya. Saya dari kelompok 2. Kelompok 1, maaf, mohon maaf. Maaf. Berdirinya saya di sini ingin menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan saya pada hari ini ya cukup menyenangkan gitu. Belajarnya itu cukup enak, kalem gitu. Dan maksudnya selau gitu. Selau juga ya. Mantap. Enak juga. Maksudnya untuk belajar itu enak. Dan tadi juga materi yang disampaikan oleh guru kami itu, Ibu Dia, itu ya bisa dibilang sangat menarik. Ya, sangat mudah untuk dipahami juga. Ya. Baiklah. Baik, maksudnya kesimpulan dari saya cukup sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendalami hasil dari diskusi kita kali ini ya, dari penyampaian materi dari Ibu, kita akan post-test terakhir ya, post-test untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Linknya Ibu kirimkan ulang ya. Oh iya, siap Bu. Silakan untuk masuk join ke dalam kuisnya.
klasemen pertama diduduki oleh Iqbal. Yang kedua oleh siapa nih, akun GGS? Ya. Kemudian oleh Reja, disusul oleh Cehan, oke, selesai ya? Ya, selesai ya? Oke. Siapa GGS nih? Peringkat pertama. Kemudian yang kedua ada Widya dan ketiga ada Iqbal. Ya. Terima kasih untuk semuanya ya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas pencemaran tanah. Ya, kalian pelajari di rumah ya, jangan lupa pokok-pokok apa saja yang menyebabkan pencemaran tanah ya. Karena waktu kita sudah habis, saya Ibu cukupkan saja